yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami percaya kemenangan menjadi bagian kami. Selalu datang sujud menyembah dalam Hosana. Kehadiranmu selalu membuat kami bersukacita, damai sejahtera. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Hari yang Kau beri, hari yang Kau beri, kami bersyukur. Kami bersyukur Bapa. Kau selalu nyata hadir di setiap langkah hidup kami. Segala kemuliaan, hormat, syukur hanya bagimu Yesus Kristus Tuhan. Kau Bapa yang setia, Bapa yang baik, Bapa yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu, Bapa yang terus menyertai umat-Mu. Oleh Roh Kudus yang terus ada hidup kami, terus menuntun kami kepada jalan-Mu. Terima kasih buat kekuatan yang baru. Terima kasih pada hari yang baru. Kami akan terus merenungkan firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu itu yang menjadi kekuatan kami. Kami jalani hari-hari. Puji nama Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur. Sambut kehadiran-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kita kembali berjumpa lagi di hari yang ke-28 ini dengan tidak berkekurangan suatu apapun. Saya percaya saudara-saudara tetap bersukacita, tetap kuat dalam Tuhan, karena pengharapan kita tidak pernah mengecewakan. Haleluya. Hari ini hari yang ke-28, kita akan melanjutkan perenungan firman. Hari ini kita sudah tiba di Kisah Rasul pasal 5 ayat 17 ya. Haleluya. Sampai 25 kita akan baca di situ nanti. Haleluya. Judulnya adalah Rasul-rasul dilepaskan dari penjara. Haleluya. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Ya, iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota.
dasarnya mereka menangkap sebenarnya kan hanya iri hati. Haleluya. Tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya, pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Haleluya. Malaikat melepaskan. Ayat 1, mereka mentaati pesan itu. Ya, ayat 1, mereka mentaati pesan itu dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Haleluya. Sementara itu imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Haleluya. Haleluya. Tetapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul di situ. Haleluya. Rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan, katanya, kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapi. Ya. Kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya. Haleluya. Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu. Haleluya. Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, lihat, orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah dan mereka mengajar orang banyak. Haleluya. Haleluya. Ya, kita lanjut saja ya. Rasul-rasul di hadapan mahkamah agama, nasihat Gamaliel. Ayat 26, maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Haleluya. Orang banyak yang mengikut Tuhan ya. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka. Katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Haleluya. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Haleluya. Maksudnya Yesus ya. Yang mereka tersalibkan. Ayat 9, tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Haleluya. Ayat 30, Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Haleluya. Ayat 32, dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Ya, mereka adalah saksi, rasul-rasul. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Mendengar perkataan itu sangatlah tertusuk hati mereka dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Haleluya. Tetapi seorang Farisi dalam mahkamah agama itu yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Haleluya. Sesudah itu ia berkata kepada sidang, hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa, dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut, tetapi ia dibunuh dan cerai-berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah dia, pada waktu pendaftaran penduduk, muncul juga si Yudas, seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya, tetapi ia juga tewas dan cerai-berailah seluruh pengikutnya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini, biarkanlah mereka. Haleluya. Sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap.
Haleluya. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah. Haleluya. Nasihat itu diterima mereka. Nasihat itu diterima. Ya, jadi seorang yang Gamaliel memberikan nasihat, orang yang terpelajar. Haleluya. Mereka memanggil rasul-rasul itu lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. 41. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira. Haleluya. Karena mereka telah dianggap layak. Haleluya. Menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Haleluya. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di Bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus Kristus yang adalah Mesias. Haleluya. Sampai itu dulu. Haleluya. Setelah rasul-rasul itu dilepaskan dari penjara itu, haleluya, mereka semakin keras melarang mereka. Dikatakan, akhirnya marilah imam besar dan pengikut-pengikutnya itu orang-orang dari mazhab Saduki bertindak sebab mereka sangat iri hati. Jadi dasarnya mereka hanya karena iri hati. Karena pengikut jalan Tuhan lewat rasul-rasul ini semakin banyak memenuhi Yerusalem. Haleluya. Mereka menangkap rasul-rasul itu lalu membawa memasukkannya ke dalam penjara kota. Haleluya. Tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Haleluya. Malaikat melepaskan mereka. Pergilah, ya, disuruh mereka untuk berdiri di Bait Allah untuk mengajarkan seluruh firman hidup kepada orang banyak. Haleluya. Kemudian mereka mentaati pesan itu, para rasul itu, kemudian menjelang pagi mereka masuk dalam rumah ibadah. Haleluya. Dalam Bait Allah untuk mengajar di situ. Nah, sementara itu dikatakan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu sejumlah majelis, ya, majelis tua-tua bangsa Israel. Haleluya. Dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu di penjara. Nah, ketika mereka sudah melihat, ternyata di penjara itu kosong. Haleluya. Para penjaga rapi. Nah, kita lihat di sini. Tetapi ketika penjaga mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ, lalu mereka kembali dan berkata, katanya, kami mendapat penjara terkunci dengan sangat rapi. Ya. Dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu, tetapi setelah dibukanya, tidak seorang pun yang ditemukan di dalamnya. Haleluya. Karena mereka sudah melepaskan mereka waktu malam. Haleluya. Luar biasa. Ketika kepala pengawal Bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas. Nah, cepat juga cemas. Dan bertanya apa yang terjadi dengan rasul itu. Tetapi datanglah seorangnya, ada seorang yang telah melaporkan, lihat orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di Bait Allah dan mereka mengajar orang banyak. Haleluya. Tadi mereka di penjara, ternyata mereka dilepaskan malaikat dan disuruh mengajar di Bait Allah. Haleluya. Injil tidak bisa dibelenggu. Haleluya. Dahsyat. Karena Injil, rasul-rasul bisa dibelenggu, tapi oleh karena Injil, Roh Kudus membebaskan mereka. Haleluya. Nah, setelah itu dikatakan mereka diharapkan kepada mahkamah agama. Haleluya. Maka pergilah kepada pengawal, ya, serta orang-orang Bait Allah. Mereka ke sana, lalu mengambil kedua rasul itu. Mereka diambil pada sementara mengajar. Tetapi tidak ada kekerasan. Nah, mereka tidak ada kekerasan lagi karena mereka takut kalau orang banyak lempar mereka. Orang banyak yang berkumpul untuk mendengarkan pengajaran rasul. Haleluya. Haleluya. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Haleluya. Imam besar mulai menanyai mereka. Katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Mereka dilarang mengajar dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Karena dasarnya mereka tadi iri hati karena sudah semakin banyak pengikut, bahkan sudah gempar. Yerusalem oleh pemberitaan rasul-rasul ini bahwa Yesus ada keselamatan, ada kebangkitan. Haleluya. Injil telah diberitakan di Yerusalem dan Yerusalem gempar. Kota itu gempar dan ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi merasa terusik. Haleluya. Dikatakan ini. Haleluya. Imam besar, imam-imam. Haleluya. Tetapi Petrus, ya, nah, mereka takut dikatakan, dengan keras kami melarang kamu mengajarkan nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem. Ya, kenyataannya dikatakan,
Kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Mereka memang yang sudah membunuh Yesus, menyalibkan, katakan menanggungkan darah. Masih ingat ketika waktu Paulus berkata itu, diakon Romawi itu, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Itu jawaban mereka sendiri. Ini waktu Yesus mau disalibkan kan? Mereka berteriak, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak kami. Dalam arti bahwa darah Yesus itu mati untuk menanggung dosa-dosa mereka. Cuma mereka tidak mengerti. Haleluya. Katakan. Dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Haleluya. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah. Haleluya. Daripada kepada manusia. Haleluya. Harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus. Nah, dijelaskan lagi bagaimana itu Yesus bangkitkan. Yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Haleluya. Ayat 32, dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Ya, mereka berkata bahwa mereka adalah saksi. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Haleluya. Haleluya. Kemudian mereka mendengar itu, dikatakan tertusuklah hati mereka. Karena mereka mendengar perkataan Petrus itu. Kesaksian Petrus. Haleluya. Kesaksian rasul-rasul. Sehingga mereka tertusuk hati mereka. Dikatakan. Haleluya. Mendengar perkataan ini sangat tertusuk hati mereka dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Mereka sakit hati. Haleluya. Karena rasul-rasul ini menyaksikan bagaimana Yesus mereka sudah bunuh, sudah salibkan, bergantung di kayu salib. Haleluya. Tapi ternyata dia bangkit. Haleluya. Ini yang mereka beritakan. Tetapi seorang Farisi yang bernama, ini yang Gamaliel. Tetapi seorang Farisi dalam mahkamah itu yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati. Ya, dia orang terhormat, dihormati oleh seluruh orang banyak. Bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Ya, mereka sebut. Rasul-rasul itu disuruh keluar sebentar. Mereka berunding. Mereka berunding di dalam, dikatakan. Ayo orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang ini. Haleluya. Maksudnya tetap terhadap rasul-rasul itu. Ya, sebab di jalan katakan dahulu sudah ada yang muncul Teudas yang mengaku dirinya istimewa. Ya. Maksudnya pengajar-pengajar sesat itu pernah muncul. Tapi dikatakan dia memiliki 400 orang pengikut. Tetapi dikatakan dibunuh dan tercerai berai seluruh pengikutnya dan lenyap. Itu Teudas. Lenyap juga. Kemudian tercerai berai dikatakan. Sesudah Teudas dikatakan muncul lagi. Si Yudas, seorang Galilea. Dan yang menyeret banyak orang dalam pemberontakannya. Tetapi ia juga tewas dan tercerai berai juga seluruh pengikutnya. Jadi mereka tercerai berai. Dan 38 dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, Rasul Gamaliel ini berkata, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Ya, ini nasihat mereka, Gamaliel. Biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Nah, jadi mereka itu katakan itu. Haleluya. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Ya, mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah. Jadi dia was-was juga Gamaliel ini. Saya percaya dia memiliki hikmat. Sehingga mereka menasihati mereka itu. Haleluya. Karena dia orang terpelajar. Dia orang yang pandai ya. Dia dihormati dikatakan. Haleluya. Nah, kemudian nasihat itu terima. Haleluya. Nasihatnya Gamaliel ini mereka terima. Kemudian mereka kembali memanggil rasul-rasul itu. Kemudian mereka menyesatnya dan melarang mereka. Masih melarang juga. Haleluya. Karena ya dasarnya tadi itu karena sakit iri hati. Mereka masih melarang juga dikatakan. Haleluya. Mereka lalu menyesal mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Mereka lepaskan. Tetapi apa yang dikerjakan selanjutnya rasul-rasul ini, saudara? Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira. Ya, karena mereka gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Haleluya. Jadi kalau saudara dihina oleh karena nama Yesus, kita dihina oleh karena nama Yesus, seharusnya kita bergembira. Haleluya. Haleluya. Dikatakan dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus.
Haleluya. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus adalah Mesias. Jadi mereka terus melanjutkan, haleluya, pengajaran mereka, pemberitaan mereka, haleluya. Itu yang dikerjakan rasul-rasul. Haleluya. Mereka mengalami tantangan dari ahli-ahli Taurat, ya. Bahkan mereka sempat dipenjarakan, tetapi karena kasih karunia Tuhan menyertai mereka, Roh Kudus menyertai mereka, malaikat Tuhan melepaskan mereka waktu tengah malam. Haleluya. Ini yang terjadi, saudaraku. Nah, selanjutnya nanti pada pasal 6 itu kita akan melihat bagaimana itu gereja Tuhan, gereja awal ini, mereka akan memilih 7 orang sebagai diaken, haleluya, untuk pelayanan orang miskin. Nanti pasal 6 itu kita akan belajar sana itu bagaimana itu pelayanan mereka akan menunjukkan karena banyaknya, semakin banyak orang yang percaya, haleluya. Nah, jadi saudara-saudara yang kesal dalam Tuhan, dengan membaca kisah ini, mari kita terus bersemangat, mari kita terus bersuka cita, haleluya. Karena Injil itu tidak bisa dibelenggu, haleluya. Kehidupan kita bisa terbelenggu situasi tekanan, tapi Injil yang ada dalam kita ini, kabar baik, berita kesukaan, harus kita terus kumandangkan, tidak bisa dibelenggu oleh apapun. Makanya Rasul Paulus pernah menyaksikan, meskipun kami ditindas tidak terjepit, ditindis, haleluya. Meskipun kami dihempaskan tidak binasa, meskipun kami ditinggalkan, kami tidak sendirian, haleluya. Itu karena Injil yang hidup dalam diri Paulus itu. Maka dikatakan kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam diri kami. Nah itu tadi, dihina oleh karena Yesus. Dihina berarti kita mati bersama Yesus. Oleh karena nama Yesus kita dihina, disingkirkan, tidak dianggap. Itu karena nama Yesus. Berarti kita mati. Haleluya. Tapi kalau kita dihina karena nama Yesus kita melawan, berarti kita belum mati. Haleluya. Haleluya. Yesus sudah memberikan teladan. Bahkan dia mengajarkan kalau kamu ditampar pipi kiri, beri lagi pipi kanan. Haleluya. Itu artinya kita tidak bisa membalas kejahatan yang kejahatan. Pembelaan Tuhan itu adalah hak Tuhan. Oleh karena Injil kita ditolak, jangan saudara kecewa. Haleluya. Oleh karena Injil kita disepelekan, ya, kita tidak dianggap, jangan kecil hati. Seharusnya kita bergembira, katakan tadi, oleh karena nama Yesus. Haleluya. Itu yang harus terjadi hari-hari ini dalam kehidupan kita sebagai orang-orang pengikut Tuhan. Itu suatu semangat untuk kita terus hidup, bergerak, menyatakan rahasia Injil. Haleluya. Ya, saya kira ini yang bisa kita renungkan pada pagi hari ini. Masih kita di tengah-tengah era pandemi COVID-19. Tapi saya percaya bahwa saudara tetap semangat, tetap kuat. Haleluya. Tetap bersuka cita karena Tuhan tetap ada bersama kita. Terbukti kita masih boleh ada pada hari ini. Haleluya. Mari kita terus melanjutkan aktivitas kita, tetap semangat, tetap bersuka cita. Mari kita tutup dengan doa. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagimu Yesus Kristus, Tuhan Bapa yang baik, Bapa yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu, Bapa yang terus menyertai kami umat-umat-Mu. Itulah janji-Mu. Engkau akan menyertai kami sampai kepada akhir zaman. Bahkan bukan hanya menyertai, akan melindungi kami daripada yang jahat. Doamu di dalam Yohanes 15. Engkau tidak meminta kepada Bapa supaya kami diambil dari muka bumi, tapi Engkau meminta kepada Bapa supaya kami dilindungi daripada yang jahat. Betapa kami bersyukur. Kami sungguh percaya bahwa di tengah-tengah era pandemi COVID-19 ini, perlindungan-Mu sempurna menjadi pegangan kami umat-umat-Mu. Darah-Mu membungkus kami, sehingga kami aman dalam perlindungan Tuhan. Sukacita dan sejahtera menemui kami semua, perlindungan Tuhan, kekuatan Tuhan, sehingga berkat-berkat Tuhan dicurahkan dan umat-Mu selalu bersukacita di tengah situasi apapun. Maka kasih Bapak terpuji dalam buat pagi hari kita bersyukur. Kami kembalikan segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan, kepada tubuh Kristus yang kami senantiasa sembah dan muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Demikian saudaraku. Shalom.